Dan ya, dalam surat Al-Ahzab sebelum itu, orang yang berhijrah itu bisa mewarisi orang Madinah. Jadi melebihi saudara kandung, Bapak Ibu sekalian. Nah, suatu saat ketika dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya di Madinah. Apa kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf yang miskin, Bapak sekalian? Sudah baru tentu pendatang namanya. Ya Abdurrahman, saya punya rumah luas, yang luas. Ambil sebagian rumah saya. Ya Abdurrahman, saya punya kebun yang luas. Pak, di Madinah banyak kebun apa Bu? Yang bisa kita insya Allah lihat ya. Kebun kurma, ambil sebagian kebun saya. Ya akhi Abdurrahman, saya punya istri lebih dari satu. Apa Pak? Apa Pak? Dia udah diambil Pak. Kalau kamu senang, saya lepas. Nanti setelah iddahnya selesai, kamu kawin. Masya Allah. Sudah dalam itu kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab ya. Sebelum turunnya ayat hijab. Ini saya khawatir nih bapak-bapak pulang ke rumah langsung melihat istri temannya. Ya itu haram Pak ya. Bapak Ibu saya bertanya, seandainya kita merantau di Madinah atau merantau di Jakarta Pak dulu waktu masih awal cari kerjaan, dipersaudarakan dengan orang Betawi, dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih istri. Kira-kira Pak, kita menolak mentah-mentah atau menerima matang-matang? Hah? Masya Allah. Abdurrahman bin Auf menolak Pak. Menolak. Masya Allah. Tidak. Saya tunjukkan saja pasar Madinah. Disitulah saya mulai bekerja. Inilah Pak yang diabadikan dalam Quran dan dalam Sunnah Nabawiyah. Sebuah masyarakat yang kaya peduli dengan yang miskin. Yang miskin hormat dengan yang kaya, tapi yang miskin tidak mau Bapak Ibu sekalian merepotkan yang kaya. Masya Allah. Ini masyarakat yang kuat. Dan sekali lagi di dalam Al-Quran Al-Karim, pelajaran yang kita ambil dari kota Madinah, tidak menggunakan istilah orang asli dan pendatang. Bapak Ibu, di negeri kita yang kita cintai, di NKRI Indonesia, biasanya kalau ada orang pendatang, orang asli, apalagi orang pendatang berhasil, orang asli sebagiannya kurang berhasil, biasanya rukun atau rawan Pak. Nah, makanya Quran tidak menggunakan istilah orang asli dan orang pendatang. Apa? Kedua-duanya menggunakan istilah yang membanggakan orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, yaitu Madinah disebut Ahlul Ansar, Ansar yang membantu, ya, membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhajirin, orang yang rela berkorban meninggalkan kampung halamannya untuk perjuangan. Jadi istilah-istilah yang dipakai Quran adalah istilah-istilah yang membuat umat Islam semangat berjuang. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal-ladzina ittaba'uuhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Saudara sekalian, Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, bukan minal lajiin wal asliyin, pendatang atau orang asli, tapi menggunakan istilah muhajirin, orang yang berhijrah. Masya Allah. Wal ansar, dan penolong-penolong, pembela-pembela.
itulah ungkapan yang membuat umat Islam walaupun aslinya berbeda daerah, bahkan nanti berbeda negara, seperti Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, Salman Al-Farisi dari Persia, dari Iran, Masya Allah, Bilal Al-Habashi dari Afrika, itu tidak ada masalah karena diikat dengan kekuatan iman. Ini cara membangun masyarakat yang kokoh, cara membangun keluarga besar yang kokoh. Jangan sebut-sebut ya penduduk asli atau pendatang, karena istilah itu biasanya rawan, Pak. Ini kan, Pak. Apalagi kalau pendatangnya berhasil, ini kan, Pak. Masya Allah. Kemudian yang kita catat lagi dari pelajaran yang menarik ini, Bapak Ibu sekalian, Allah ridho kepada sahabat Nabi yang dulu-dulu, Masya Allah, yang awal-awal, baik muhajirin dan ansar, semua diridhoi oleh Allah. Ibu, sekarang saya bertanya, Bapak Ibu pernah mendengar ada kelompok tertentu yang mengaku beragama Islam tapi membenci sebagian besar sahabat? Umar dibenci, Abu Bakar dibenci, Utsman dibenci, Aisyah dibenci. Ada nggak, Pak? Apa itu namanya? Golongan apa, Pak? Saya bertanya, Allah saja ridho, masa manusia membenci? Yang benar Allah itu manusia, Pak. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, karena kita khawatir anak-anak yang kita cintai, kita sayangi, kuliah keluar kota, keluar negeri, ikut pengajian, tahunya pengajiannya yang membenci, yang menghujat para sahabat. Bahkan kejadian di daerah saya, sampai-sampai ada laki dia pakaiannya rapi berjilbab, tapi kena penyakit kelamin karena ganti-ganti pasangan, yang kawinnya cuma seminggu, 2 minggu, yang disebut apa, Pak? Kawin apa itu? Nah, ini jelas-jelas kesalahannya. Karena Allah ridho, mereka membenci. Sebenarnya benar Allah. Kemudian, kenikmatan yang tertinggi di surga itu ternyata adalah ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan mereka ridho. Di mana dalilnya? Di ayat yang lain, di mana ketika Allah berbicara tentang nikmat-nikmat surga, itu Allah berfirman, waridwanun minallahi akbar. Di dalam kaidah tafsir, Bapak Ibu, di dalam kaidah nakirah dan ma'rifat, di antara faidah isim nakirah itu litaklil, sehingga maknanya waridwanun qalil, ridho Allah yang sedikit saja ya, itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain di surga. Ini meluruskan pendapat kita, Bapak Ibu. Pak, saya bertanya, saya, bapak-bapak dan laki-laki yang lain, biasanya laki-laki itu kalau masuk surga, yang ada di benaknya nih, Pak, kalau masuk surga, Bu, suami kita mau dapat apa? Hah? Nah, itu yang ada di siapa, Pak? Padahal nikmat yang terbesar bukan bidadari. Nikmat yang terbesar adalah ridho Allah, di mana Allah berkenan memperlihatkan wajahnya yang mulia. Maka di antara doa kita, Bapak Ibu sekalian, seperti dalam qunut nazilah yang sering dibacakan di Masjidil Haram, Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, ya Allah, anugerahlah kepada kami ya Allah untuk bisa memandang wajahmu yang mulia ya Allah. Masya Allah. Dan Allah sudah berjanji, Allah meridhoi ya sahabat muhajirin dan ansar. Saudaraku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam surat Al-Hasr tadi ayat 9, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antara ya makna al-falah, makna sukses atau kemenangan atau keberuntungan adalah ketika diri kita diselamatkan oleh Allah dari sifat syuh. Syuh itu Pak, al-bukhlu ma'al hirsi, ya, pelit yang disertai dengan ketamakan. Nah, sahabat Ansor ini mendapatkan pujian Allah, mereka diselamatkan dari kikir
kikir yang disertai dengan tamak, yang berbunyi tadi, wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa ya yang dijaga dari sifat kikir yang disertai dengan tamak dari dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung, mereka itulah orang yang sukses. Bapak sekalian, ini penting sekali. Kenapa? Karena di antara sifat manusia itu politik. Jangankan yang nggak ikut pengajian, Bapak Ibu, yang sudah sering pengajian saja, maaf, contoh Pak. Seandainya Bapak di daerah Bapak, Kamuka ada pengajian. Setelah pengajian ada pengumuman, saudara sekalian, ya, kita dipanggil oleh Allah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, Masjidil Aqsa, ya, yang rawan sudah, ya, Masjidil Aqsa dijajah oleh Yahudi, umat Islam dibunuh, ya, sekolah-sekolah dihancurkan. Kita bantu saudara sekalian sebagai umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Pak, biasanya jamaah pengajian ketika ada kotak amal, ya, untuk beramal karena Allah, punya uang 10 juta dan punya uang 10.000, yang masuk kotak amal biasanya berapa? Hah? Itu berarti dermawan atau pelipu? Hah? Masya Allah. Makanya kata Allah, orang yang, ya, beruntung itu yang diselamatkan dari sifat kikir. Padahal sebenarnya kalau kita sedekah, kita zakat, itu kita mengeluarkan atau kita dapat? Kalau kita renungi dalam Al-Quran, kita mengeluarkan atau kita dapat? Ya. Dalam surat Al-Baqarah kan begitu kan? Ya. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu kama kali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti biji yang menumbuhkan, ya, 7 tangkai. Satu tangkainya ada 100, berarti 7 kali 100 berapa? Berarti kalau kita sedekah 1 juta dapatnya 700 juta. Itu artinya kita mengeluarkan atau kita mengambil, Pak? Ini berbeda kan Bapak Ibu. Setelah kita ditarbiyah oleh Quran dan Sunnah, Masya Allah. Makanya penduduk Madinah tidak ada yang jatuh miskin gara-gara infak, tidak ada. Dan di dunia manapun tidak ada orang yang rajin sedekah seperti orang sedih membela Allah. Tidak ada orang jatuh miskin melarat gara-gara banyak sedekah. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau orang miskin gara-gara judi ada? Orang miskin gara-gara kawan kawin terus ada Pak? Yaitu PNS, bukan pegawai negeri sipil, tapi pengagum nikah kawa jadi Bu. Ada nggak yang jatuh miskin itu? Saudara sekalian hafizakumullah, inilah digambarkan oleh Al-Quran betapa hebatnya, ya, penduduk Madinah ini Bapak sekalian. Dan sudah barang tentu kalau Al-Quran menyebutkan keindahan sahabat Ansar, Bapak ini saya bertanya, itu bisa kita tiru atau tidak bisa? Bisa. Bapak Ibu, pertanyaan kalau seandainya orang nggak bisa, itu pertanyaan orang yang nggak bisa atau nggak mau. Hah? Mirip kayak hadis Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang tidak mau, bukan kecuali orang yang tidak bisa. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah dia masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ibadallah, pelajaran-pelajaran dari penduduk Madinah ini luar biasa. Hafizahumullah. Di dalam riwayat dikatakan, Bapak Ibu, jumlah orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah dengan jumlah orang Madinah
Ansor, yaitu orang-orang asli sini. Itu perkiraan kita banyak mana, Pak? Banyak mana jumlahnya? Hah? Banyak Ansor, di mana-mana kan awalnya kan banyak orang asli. Nah, orang Ansor ini semua rebutan ingin menyervis saudaranya, ingin sedekah, ingin infak. Sementara pendatang jumlahnya terbatas. Jadi banyak mana? Banyak mana yang memberi dengan yang diberi? Hah? Akhirnya diapakan, Pak? Diundi supaya bisa memberi. Masya Allah. Ini semangat masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Jadi persis hidayah Al-Quran. Jadi semangat Al-Quran adalah memberi, bukan mengambil. Memberi. Memerintahkan membayar zakat, bukan minta zakat. Tetapi Bapak Ibu, mari kita nanti kalau pulang ke bumi Allah Indonesia yang kita cintai, ketika Bapak nanti pulang langsung umumkan di daerah Bapak, barang siapa yang mau membayar zakat, membagi-bagikan zakat, silahkan masuk ke masjid. Dan barang siapa yang menerima zakat, silahkan di lapangan. Banyak mana Bapak Ibu kira? Hah? Hah? Berarti sebaliknya penduduk? Masya Allah. Jadi, mungkin kita dulu pernah miskin. Tetapi yang terpenting punya semangat memberi, semangat membayar zakat, ya ibadallah, hafidhakumullah. Dan kalau kita meminta, Allah akan kasih. Karena itu janji Allah. Janji Allah, kalau kita minta pada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahu yarshudun. Ini janji Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah pasti dikasih. Bapak Ibu, ketika ini janji Allah, saya bertanya, janji Allah itu pasti atau mungkin? Bu? Pasti. Kalau janji calon suami, Bu? Pak, kalau janji calon presiden? Kalau janji Allah? Pasti. Makanya kita harus yakin. Jangan takut ya ibadah kita miskin. Karena Allah berjanji. Hafidhakumullah. Dan ini yang dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tidak punya apa-apa, ditawari istri menolak. Ditawari rumah menolak, ditawari kebun menolak. Ada tadi bapak-bapak yang belum datang. Seandainya kita ditawari istri, kebun, ya rumah. Bapak Ibu, seorang lagi kita menolak mentah-mentah atau menerima matang-matang, Pak. Masya Allah. Terakhir terjadi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang terkaya di Madinah. Dan bukan hanya itu saja. Beliau masuk minal asyarah al-mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang pasti masuk. Dan lagi yang perlu dipahami dalam ilmu ekonomi, ternyata Madinah yang sebelumnya ekonominya dikuasai oleh Yahudi, karena Yahudi lebih datang duluan ke Madinah sebelum Nabi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, opini bahwa Yahudi seolah-olah tidak bisa terkalahkan itu tidak benar. Ini penting kita nanti kita kembali ke Indonesia. Bapak Ibu, kalau disebut ekonomi di Indonesia, siapa yang menguasai? Bapak Ibu nggak tahu atau nggak enak jawabnya? Itu jangan sampai ada istilah tidak mungkin terkalahkan. Dan ada dalilnya, kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bapak sekalian, inilah sekelumit tentang Madinah. Dan nanti karena besok sudah mau berangkat ke Mekah, Pak ya. Nanti insya Allah ada penguatan lagi manasik haji. Karena masa haji itu walaupun dari kita yang sudah umrah, manasik umrah maksudnya. Walaupun kita sudah sering umrah, namanya ibadah yang jarang-jarang kita kadang lupa, Pak ya. Pak, ada kiai imami sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada nggak yang pernah lupa takbirnya, Pak? Jumlah takbirnya lupa? Pak kiainya nggak tahu atau lupa? Karena sholatnya setahun. Makanya harus kita perbarui, Pak ya, supaya tidak lupa.
Dan nanti insya Allah kita pengajian punya juga di mobil, dimanapun berada, insya Allah ketika ada waktu yang tepat, hafizakumullah, sehingga semoga selama 9 hari ini kita dapat ya tidak kalah dengan 1 semester di perguruan tinggi, sehingga Bapak dapat S1 honoris causa dari Madinah dan Mekah, insya Allah ya. Nanti temanya berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Jadi saya sampai sini aja Bapak sekalian, seandainya ada pertanyaan atau ada apa namanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.